Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dengan NIM 1802307. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang keterampilan mempertahankan konsentrasi dan keterampilan mengatakan ya tetapi. Baik, yang pertama saya akan membahas keterampilan mempertahankan konsentrasi. Nah, teman-teman, seringkali ketika kita masuk ke dalam kelas, baik guru yang telah lama menjabat ataupun guru baru, pasti merasakan sebuah kegaduhan yang luar biasa. Dan kegaduhan itu biasanya disebabkan oleh dua kondisi gitu. Dan ini itu dirasakan oleh dua guru yang ada di dalam buku ini. Nah, menurut guru pertama, kegaduhan itu terjadi ketika dia memberikan tugas. Jadi, ketika menjelaskan, guru memperhatikan dengan tenang. Tidak ada yang gaduh, tidak ada yang mengganggu ataupun merusak suasana. Tetapi ketika guru mulai memberikan tugas, anak sudah mulai gaduh. Nah, gaduhnya itu ada yang saling mendorong, ada yang saling mengambil pensil satu sama lain, ada yang tercekikikan, ada yang berteriak. Jadi, kondisi pertama itu gaduhnya itu ketika guru mulai memberikan tugas. Nah, kondisi yang kedua dirasakan oleh guru yang kedua itu malah sebaliknya. Ketika diberi tugas, anak-anak fokus dengan tugas yang mereka miliki. Tidak ada yang gaduh, tidak ada yang cekikikan, tidak ada yang saling mengambil pensil dan lain sebagainya. Tapi ketika guru menjelaskan, bahkan anak-anak malahan gaduh karena terpancing oleh anak-anak yang lain. Misalkan ada satu anak yang mulai membuat kegaduhan, anak-anak yang lain menimpali seperti itu. Jadi terjadilah kegaduhan. Itu dua kondisi yang dirasakan oleh dua guru. Nah, ketika diberi tugas, siswa itu berbeda-beda dalam menanggapinya. Ada 4 tanggapan. Yang pertama, beberapa dari mereka cukup menikmati perhatian dan bantuan tambahan yang mereka dapatkan dari gurunya. Jadi mereka suka sekali apabila ada gurunya yang saling membantu mereka gitu. Kemudian yang kedua, orang lain melakukan tugas sebagai cara untuk menjalin ikatan dengan teman-teman mereka. Jadi anak yang kedua itu senang kalau dikasih tugas dia bisa lebih dekat dengan temannya gitu. Jadi lebih bisa mengobrol, lebih bisa bercengkrama, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada beberapa anak yang cerdas menjadi bosan karena mereka tidak terlalu bersemangat. Jadi kadangkala anak yang cerdas itu menganggap tugas itu terlalu mudah sehingga tidak ada tantangan baginya, sehingga dia bosan dan tidak bersemangat. Dan yang terakhir, beberapa anak memancing penjelasan lebih lanjut untuk mengurangi resiko melakukan kesalahan. Nah, yang ini sering kita rasakan ketika kita memberikan tugas, ada anak yang terus-terusan bertanya, Ibu bagaimana kalau begini, Ibu bagaimana kalau gini, Ibu kalau ini teh gimana. Banyak sekali pertanyaan keluar dari dia. Tapi keempat kondisi ini pasti kita rasakan dan harus kita hadapi. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana perilaku tugas dapat diatur agar lebih efektif. Ada 3 cara. Yang pertama, memverifikasi pemahaman secara menyeluruh. Maksudnya kita itu harus menjelaskan tugas itu secara jelas, secara rinci agar tidak ada miskonsepsi dan agar tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari siswa. Nah, implikasinya tugas tersebut tidak membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Nah, saat melakukan kegiatan ini, lakukan sendiri, jangan biarkan siswa lain yang menjelaskannya. Misalkan ketika kita menjelaskan, ada yang bertanya, jawablah oleh kita, jangan biarkan siswa lain yang menjawab. Itu agar kita tetap menjaga kode etik kita sebagai guru. Nah, selain itu kita juga harus menunjuk dua jenis siswa. Yang pertama, siswa yang terlihat tidak memperhatikan. Tanya dia, bagaimana tugas yang tadi di pengulangan? Jika dia bisa menjawab, artinya penjelasan kita sudah bagus dan dia bisa memahaminya. Tapi jika dia tidak bisa menjawab, berarti penjelasan kita kurang jelas atau dia tidak memperhatikan. Nah, yang kedua, kita tanya kepada siswa yang terlihat memperhatikan sebagai penjelas bagi teman-teman yang lain. Jadi dia bisa menjawab untuk menjelaskan lebih secara dengan perspektifnya untuk pemahaman lebih lanjut teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua,
menetapkan tenggat waktu. Nah, jadi kita harus memberikan jangka waktu untuk tugas tersebut. Misalkan, kerjakan tugas ini selama 1 jam gitu. Nah, agar implikasinya itu guru memiliki alasan yang kuat untuk mengeluh jika siswa tidak menyelesaikannya tepat waktu. Misalkan, ketika kita memberikan tugas itu tapi siswa tidak menyelesaikannya tepat waktu, kita bisa menuntut mereka. Kenapa tidak diselesaikan dengan tepat waktu? Bukankah tadi saya telah memberikan tugas ini dalam jangka waktu sekian? Nah, jadi kita itu bisa menagih itu gitu jika mereka banyak alasan misalkan. Dan yang terakhir, memeriksa untuk melihat apakah siswa bekerja atau tidak. Nah, jadi kita ketika siswa mengerjakan tugas, hendaknya kita berkeliling untuk mengecek apakah siswa ini mengerjakan tugasnya atau malah mengobrol, atau adakah yang tidak dia pahami. Kita saling bertanya kepada siswa tentang sejauh mana dia mengerjakan tugas tersebut. Nah, implikasi dari kita melakukan itu sebagai memperkuat kode etik kita sebagai guru, seperti itu. Kemudian, guru baru biasanya selalu mengharapkan siswa tenang di menit awal pengerjaan tugas. Padahal menit-menit awal pasti gaduh. Ada beberapa hal, karena mungkin dia tidak mengerti atau fokusnya belum tertuju kepada tugas. Nah, kita sebagai guru haruslah memiliki jiwa yang sabar. Nah, kesalahan guru baru juga kurang baik dalam menjelaskan kepada siswa bagaimana tugas tersebut dijelaskan. Jadi dia itu kurang jelas sehingga siswanya itu banyak yang mengeluh atau bahkan ada yang mencemooh gurunya gitu. Kemudian ada cara menetapkan tugas. Nah, agar tadi kita pandai dalam memberikan tugas, agar siswa mengerti, ada cara-cara menetapkan tugas. Ada 5 cara. Yang pertama, perjelas apa yang Anda cari, meskipun ini hanya seberapa jelas pekerjaan tersebut ditetapkan. Maksudnya, apa sih tujuan tugas ini Kita tuh harus memberikan penekanan kepada siswa tentang apa yang harus dikerjakan dalam tugas tersebut. Kemudian yang kedua, bicarakan tentang konsentrasi dan pentingnya pekerjaan individu. Jadikan konsentrasi sebagai target itu sendiri. Nah, jadi kita menekankan kepada siswa untuk berkonsentrasi. Tugas tidak apa-apa, tugas tidak maksimal, tapi jika itu tidak dilaksanakan dengan konsentrasi, itulah yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, bicarakan tentang kapan, lalu seperti dalam saat Anda memulai ini, kami berharap Anda menyelesaikannya dengan baik. Kemudian meringkas langkah pertama. Yang keempat, tekankan kebutuhan akan suara setingkat bisikan selama waktu penyelesaian, atau sesuaikan frasa ini untuk siswa yang lebih tua. Maksudnya, berilah penekanan pada kosakata penting ketika kita memberikan tugas tersebut. Dan yang terakhir, tetapkan tenggat waktu dan tingkatkan ekspektasi terkait kualitas dan penyelesaian. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, berilah tenggat waktu seberapa lama siswa harus menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian kita itu harus memberikan ekspektasi. Oke, Ibu yakin kalian, contohnya ya, Ibu yakin kalian pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, dengan maksimal, dengan nilai yang paling baik. Yang terakhir, ada hal yang perlu diperhatikan saat menetapkan tugas. Nah, ada 5 hal. Yang pertama, jika Anda perlu menghentikan siswa untuk memperkuat dan bertahan, maka lakukanlah. Jadi kita itu harus punya target apa yang akan dinilai gitu harus dalam tugas tersebut yang dinilai paling penting apa gitu lah. Kita harus sudah memplanning itu. Nah, ada 2 kriteria, mohon maaf. Nah, yang pertama, jika target tugas ditetapkan, berilah pujian. Misalkan siswa mengerjakan tugas tersebut itu semuanya dikerjakan dan dikerjakannya itu tepat waktu. Berilah pujian gitu. Bagus sekali anak-anak, kamu menyelesaikannya dengan baik, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, jika menetapkan kualitas bahasa, berilah pujian seperti ini. Kerja bagus, kosakata yang kamu gunakan mantap, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan minat dan kepedulian yang positif terhadap perkembangan siswa selama mengerjakan tugas. Nah, jadi ketika siswa mengerjakan tugas, hendaknya guru berkeliling untuk saling bertanya kepada siswa tersebut. Misalkan, gimana tugasnya susah
atau apakah pusing nggak, atau ada yang tidak mengerti, nanti ibu bantu gitu. Jadi agar ada kepedulian dan siswa itu ada merasa dekat dengan gurunya gitu. Kemudian yang ketiga, tugas memiliki durasi yang alami dan merupakan keterampilan yang cukup untuk diantisipasi ketika siswa kehabisan energi. Jadi jika tugas dirasa tidak bisa dikerjakan, misalkan kita sudah memberikan tenggat waktu tetapi di akhir waktu akan habis itu tugas masih belum bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, kita tidak boleh memaksakan siswa harus mengerjakannya itu tepat waktu. Tapi ada kalanya menghentikannya atau mengajak istirahat. Nah, ada beberapa ciri-ciri, misalkan siswanya gelisah, kemudian berbicara dengan siswa lain, mulai mengutak-ngatik peralatan dan lain-lain. Nah, kita itu harus pandai bersikap. Misalkan ya udah anak-anak tugasnya kita jawab bersama-sama saja, atau ada misalkan beberapa soal yang belum dikerjakan. Nah, oleh guru diganti soal tersebut tidak menjadi tugas tetapi menjadi kuis. Jadi siapa yang bisa menjawab dialah yang mendapat poin, seperti itu. Nah, yang keempat, tugas seringkali kehabisan tenaga karena terhenti. Nah, misalkan ketika siswa sedang mengerjakan tugas, pasti ada hal-hal yang menyebabkan tugas tersebut terhenti. Misalnya karena kegaduhan oleh salah satu siswa. Nah, misalnya ada siswa yang mulai keluar kelas, ada yang gaduh. Nah, ini biasanya dianggap oleh guru sebagai hal-hal yang sepele, tapi kita harus bisa mengatasinya dengan menegurnya. Misalkan, lanjutkan tanpa gaduh, kalau kamu mau gaduh silakan keluar, misalkan itu memberikan diingatkan siswa tersebut yang membuat kegaduhan itu diingatkan. Kemudian yang terakhir, waktu terbaik untuk melakukan hal lain adalah tepat sebelum siswa kehabisan energi. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus pandai kapan menentukan tugas tersebut diberikan, apakah di awal pelajaran, di tengah pelajaran, atau di akhir pelajaran. Yang pasti jangan berikan tugas tersebut di akhir-akhir waktu, karena pasti di akhir waktu tersebut adalah waktu-waktu sisa yang dimiliki oleh siswa karena kelelahan selama belajar gitu. Dan yang kedua, saya akan membahas keterampilan intervensi ya tetapi. Oke, kemudian nah, apa yang harus dilakukan guru baru untuk melakukan intervensi tersebut? Yang pertama, intervensi yang cepat jauh lebih menguras tenaga bagi para guru daripada mencapai disiplin diri yang baik sejak awal. Itu. Jadi, sebagai guru yang baik itu janganlah mudah kita melakukan intervensi kepada siswa. Kemudian yang kedua, kebingungan dalam pikiran guru baru adalah bahwa mereka disarankan untuk bereaksi dengan cepat, namun menunggu perhatian penuh dan kontak mata. Mereka disuruh melatih kesabaran, namun mengambil tindakan cepat. Tetap bersikap positif, tetapi menekankan perilaku buruk. Tetap saja ya, ketika di kelas, diri kita harus secara spontan menyadari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hentikan, kapan waktunya menginjak gas atau menginjak rem. Kemudian yang ketiga, jika guru tidak melakukan intervensi dari awal, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar sampai reda. Jadi ada kalanya guru melakukan intervensi itu dari awal sebagai warning gitu. Kemudian yang ketiga, jika bertahan adalah aturan pertama dari manajemen perilaku yang baik, selanjutnya intervensi cepat adalah yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah terlanjur bertahan di awal, berarti langkah selanjutnya adalah mencoba melakukan intervensi. Nah, kemudian guru yang berpengalaman kemungkinan besar telah mengembangkan kebiasaan mengawasi bagaimana siswa mereka bereaksi. Tapi pemula perlu melakukan tindakan kilat. Dan yang terakhir, bereaksi dengan cepat, tetapi bicaralah perlahan atau Anda akan terdengar gelisah. Ya, harus membedakan mana tegas dan gelisah ya. Kadang itu dua hal yang sedikit mirip. Nah, ketika kita sudah mulai merasakan hal-hal ini, mulai cepat bereaksi, tetapi ketika cepat bereaksi tetap tenang saat menyampaikan intervensi. Nah, di sini ada contoh percakapan antara siswa dan guru mengenai intervensi ya yang dijawab tetapi. Contoh, ada guru yang berbicara, Anda dapat mencampur warna dengan lebih hati-hati dan menangani pekerjaan itu. Kemudian siswanya menjawab, ya, tapi sikat ini tidak akan bekerja dengan baik. Guru menjawab lagi,
Anda bisa membilasnya. Siswa menjawab lagi, ya, tapi tidak ada bedanya karena saya tidak bisa menggambar. Gurunya menjawab lagi, setiap orang harus memulai dari suatu tempat dan itu menjadi lebih baik setiap saat. Siswa masih bisa menjawab, ya, tapi saya tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik, jadi mengapa repot-repot? Nah, yang bisa dipelajari dari percakapan ini adalah ketika kita memaksakan sebuah intervensi dan dijawab dengan ya oleh siswa, maka siswa akan selalu menang. Bisa dilihat dari slide selanjutnya. Anak atau orang yang memainkan ya tetapi pasti selalu menang. Maka kuncinya kita sebagai guru jangan ikut masuk ke dalam alur tersebut. Jangan menjawabnya dengan tetapi carilah cara lain agar kita tidak masuk ke dalam percakapan tersebut. Lakukanlah hal lain agar siswa mengikuti kita gitu. Jangan sampai kita kalah dengan siswa tersebut. Secara kasarnya seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.